sekali kenikmatan sehingga yang tidak dapat terhitung oleh kita. Kemudian salawat kita silakan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua, Ustaz, atas kesempatannya meluangkan waktu hadir di buku kami di jalan yang sangat jauh, katanya tempat masdarnya matahari. Alhamdulillah, rekan-rekan yang pernah bicara seperti itu ada di kesempatan hari ini. Insya Allah tidak semangat yang dibayangkan ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah, banyak terima kasih dan maaf apabila nanti dalam pelaksanaan acara ini banyak sekali kekurangan. Tolong dimaklumi. Untuk mempersingkat waktu saja, kita mulai untuk pengajian rutin pada kesempatan hari ini. Yang akan disampaikan waktu dan kesempatan silakan. Kayaknya nggak usah lah, nggak usah. Cukup kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني رحمكم الله جميعا. Pada kali ini kita selesai meninjau bicara tentang adab bergaul, adab berteman, dan etika kita memilih teman serta bergaul dalam keseharian. Sedikit kita melihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan dalam kasus umpama meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib seorang sosok yang sangat perhatian dengan ponakannya, yaitu Rasulullah. Maka bisa dikatakan Abu Talib itu orang yang berdiri di depan atas apa yang dilakukan oleh ponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Dan supaya itu orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Rasulullah SAW, karena mereka tahu persis siapa di depan yang berdiri di barisan terdepan dari Rasulullah SAW. Karena Abu Talib itu penerus dari keluarga besar Bani Hashim yang mengurusi Ka'bah. Penerus dari keluarga Bani Hashim yang merawat Ka'bah dan yang menjamu para jamaah haji yang datang ke Ka'bah pada waktu itu. Dia yang ngasih minum mereka, dia yang menyediakan sajiannya, makanan dan sebagainya. Abu Talib yang mengurusinya. Seorang tokoh yang sangat-sangat terpandang. Jika Rasulullah SAW nongol di hadapan mereka dan mulai mendakwahkan Islam, mereka tidak berani menyentuh Rasulullah SAW. Walaupun demikian, Abu Talib masih dalam posisi agama aslinya, yaitu kafir, musyrik. Uniknya di situ. Ketika dia dalam kondisi sakaratul maut, di sini kita bisa tarik pelajaran pengaruh kelompok, pengaruh teman terhadap keimanan seseorang. Ternyata luar biasa, cukup besar sekali. Ketika Abu Talib dalam kondisi sakaratul maut, di situ terjadi perseteruan. Kita tidak berbicara yang dipanggil Allah, tidak berbicara yang dipanggil hukum manusia.
Terjadi perseteruan di situ antara Rasulullah dengan CS-nya Abu Talib. Rasulullah meminta kepada pamannya untuk masuk Islam. Sampai Rasulullah mengatakan, "Uhaji bika indallah, saya akan bela kamu wahai pamanku nanti di hadapan Allah." Nanti seperti itu Rasulullah SAW. Tetapi CS-nya dia, Alhamdulillah, Mughirah bin Syu'bah dan sebagainya, teman-teman akrabnya dia tetap mempertahankan Abu Talib pada posisi awal. Pada akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ini pengaruh teman luar biasa. Cukup besar pengaruh teman terhadap kondisi seseorang. Dan teman itu terkadang pengaruhnya jauh lebih besar dibanding keluarga. Jauh lebih besar dibanding keluarga jika keluarga itu orang tuanya tidak berposisi sebagai seorang teman. Akhirnya si anak akan mencari solusi lain dari apa yang tidak dia peroleh di rumah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, dan hadis ini cukup jelas tentang kriteria serta adab bagi seorang teman. Al-mar'u ala dini khalilihi, falyamdur ahadukum man khalil. Seseorang atau agama seseorang itu dilihat dari temannya. Maka lihatlah siapa temannya. Para ulama hadis mengatakan maksud dari agama di sini adalah watak. Di watak seseorang itu banyak dipengaruhi oleh teman. Falyanzur ahadukum man khalil. Kalau mau cari teman, lihatlah teman kamu. Siapa dia, wataknya dia apa. Karena at-tab'u sarrafa. Orang Arab at-tab'u sarrafa. Watak itu mampu mencuri perhatian orang. Watak penampilan itu mampu menarik orang lain. Posisi teman yang luar biasa. Dengan keberadaan orang lain dilihat dari teman. Jadi terlihat di masyarakat. Kalau tanya siapa fulan, temannya siapa? Temannya ini, dia temannya dia. Diukur dari teman kadang. Seringkali orang tidak menjadikan orang tuanya itu sebagai tolak ukur. Anaknya siapa? Anaknya fulan pun. Dia punya kuliah itu aja. Tapi giliran ditanya siapa sahibnya fulan? Ada temannya dia, pasti. Ya, itu kedudukan seorang teman. Kemudian sampai Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan menukil sabda Rasulullah SAW, la ya'kul ta'amaka illa taqi wa la tusahib illa mu'min. Jangan makan makananmu ini kecuali orang yang beriman. Dan jangan bermain kecuali orang yang beriman. Nanti seperti itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau mau majelis, jangan majelis sama orang sembarangan. Tapi majelislah, mainlah sama orang yang bertakwa. Dan bertemanlah dengan orang yang bertakwa. Ini cukup signifikan perbedaan. Kalau kita dulu, syabih-syabih kita, kalau melihat anak yang pulang mau rokok, kan bilang mau rokok kembali. Padahal kita nggak ngerokok, kan bilang kita nggak ngerokok, tapi sadar di rumah habis kita. Kita ngomong sumpah, kita nggak ngerokok, kita nggak ngerokok, nggak akan terima. Kita punya dia, nggak terima. Kenapa? Tahu
Anda nggak ngerokok, Pak. Pengaruhnya teman. Salahnya sendiri yang duduk sama sahib yang ngerokok. Anda nggak ikutan ngerokok, Pak. Sahib. Kena. Itu dampak buruk teman yang buruk. Jadi kalau ada seorang mengatakan jamaah, enggak, Anda nggak ikut-ikutan kok. Anda cuma duduk minum jus aja. Jika dia diajak ke kafe, naik klub sebagainya, enggak, Anda cuma minum jus aja. Ayo minum jus, pukul, ayo tulisannya. Jus. Rasulullah mengatakan perbedaan antara teman yang baik dengan yang buruk bisa dikasih perumpamaan oleh Rasulullah dengan masalul jalil saleh kahamilil miskin. Di perumpamaan majelis yang zen itu seperti keduanya wangi. Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Ada kemungkinan bisa jadi penjualnya wangi nanti itu balas. Mungkin yang kedua itu yang beli. Atau paling tidak kena aromanya saja. Wa masalul jalil itu perumpamaan teman yang buruk karena berpikir seperti orang buat sepatu kuda. Kita nggak ikut-ikutan bikin, tapi kena bau khamnya, bau nggak enak. Jadi orang merokok kita nggak ikut-ikutan, tapi kita kena bau rokoknya, kena akibat buruk dari perbuatan dia. Ini satu pengaruh yang begitu besar. Dalam Al-Quran pun kalau kita lihat banyak sinyal-sinyal yang mengarah ke arah sana. Nah, contoh jika Allah bicara tentang golongan orang-orang yang masuk neraka. Dalam surat Al-Qasas. Masalah kamu di saqar. Kenapa kamu masuk neraka? Contoh. Kemudian neraka menjawab pertama, Allah naku minal musallin. Yang pertama, kami tidak pernah sholat. Yang kedua, walau naku nut'imul miskin, kami tidak pernah ngasih makan orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dan kami tenggelam bersama orang-orang yang ikut tenggelam juga. Ya, tidak. Apa maksudnya? Pergaulan. Siapa teman dia? Teman dia orang-orang yang ikut syahwat. Rasulullah Islam mereka adalah orang yang tenggelam dalam syahwat, hawa nafsu, pelaku kemaksiatan. Yang kedua adalah subhat. Orang-orang yang sok pintar terhadap Islam akhirnya memintir-mintirkan Islam. Kunna kami nafuhu tenggelam bersama mereka juga. Ini teman, kita ikut-ikutan. Akhirnya mereka sama. Pada akhirnya sifat mereka. Dan kelompok ini sama Allah dikasih nama setan. Jika bicara tentang sifat orang munafik, mereka diajak untuk beriman. Qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustaqim. Diajak beriman, dia beriman. Diajak ke majelis ta'lim, ayo ikut pengajian, yang ikut. Tapi setelah balik ke temannya, dia main lagi. Nah, enak, kamu salah. Inna ma'akum innama nahnu mustaqim. Ini kita orang itu sama itu. Wa idza khalau ila syayatinihim, baca Al-Quran jika dia gabung pada setan-setannya. Setan itu. Ini kelompok-kelompok setan. Contoh lain, saya sebutkan lagi cerita hadis Rasulullah ketika Rasulullah memakamkan jenazah salah seorang Ansar. Jenazah seorang Ansar.
Kata yang menceritakan yaitu Al-Bara' bin Azib. Rasulullah duduk, kemudian mendudukkan kepala, dia membawa tongkat, dan tongkatnya dipukulkan ke tanah. Dia mengatakan, berlindunglah kalian dari azab kubur. Yang ini didatangi. Dan dia cerita tentang azab kubur. Bagian yang kedua dari cerita azab kubur itu adalah cerita seorang kafir atau munafik atau pelaku kemaksiatan. Ketika mereka sakaratul maut, diangkat rohnya oleh malaikat, rohnya diangkat dengan susah payah. Seperti layaknya ka'annahu suful mablul, seperti layaknya bulu domba basah dicabut. Bulu domba basah dicabut. Itulah rohnya keluar seperti itu. Setengah mati, susahnya roh ini. Ketika roh itu jabun, roh itu dibawa oleh malaikat, kemudian dikafani dengan kain kafan dari neraka, dan dikasih hanut. Hanut itu kapur barus itu dari neraka, tercium bau busuk. Dan seluruh isi alam itu mencium bau, kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mencium bau. Cerita roh itu tidak mau diterima oleh para malaikat yang menjaga pintu-pintu langit itu. Sehingga Rasulullah membaca Al-Quran, la tufattahu lahum abwaabus sama, pintu-pintu langit itu tidak akan dibuka oleh Allah. Dan mereka tidak akan masuk surga hatta ya dijanjah malu sampai siap, sampai onta itu masuk ke lubang jauh. Umpama tidak mungkin. Setelah itu roh itu dikembalikan ke jasadnya. Setelah dikembalikan ke jasadnya, datanglah dua malaikat Munkar Nakir yang berdiri di samping kepalanya. Malaikat itu bertanya, "Man Rabbuk?" Tidak bisa jawab, gagal. Waman Nabiyyuk? Tidak bisa jawab. Siapa Nabi? Siapa laki-laki yang diutus di hadapannya? Terus apa yang kamu berbuat? Ini yang menarik. Jawaban dia. Dia menjawab, "Ra'aitu nasan yaquluna dzalika faqul." Saya melihat orang melakukan, ya saya ikut. Ini kalahnya. Bukan cara lain-lain. Saya melihat orang melakukan, saya ikut. Sahih. Saya belum gerombolan sahih itu ikut sama-sama. Kita menolak, ini ada tidak bisa sebuah mainan. Lain lagi, ada ayat lagi dalam surah Zukhruf Allah mengatakan al-akhilatu yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-akhilah, teman-teman. Teman-teman itu sahih-sahih nanti pada hari kiamat. Satu sama lain itu musuh. Satu sama lain itu musuh. Illal muttaqin, kecuali sahih-sahih yang bertakwa kepada Allah. Sahih yang bertakwa dia mampu memberikan pertolongan kepada yang lain. Karena syafaat seperti disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, di antara bentuk syafaat yang diizinkan oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah syafaat orang-orang yang beriman kepada yang lain. Seperti syafaat seorang anak yang bertakwa beriman kepada Allah kepada kedua orang tua. Dan juga syafaat seorang teman akrab kepada temannya. Ketika dia bukan teman itu, bukan orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi musuh. Siapa mereka ini?
Dari Tafsir ketika mengomentari ayat surat Al-Zukhruf ini ayat 68 itu, mereka mengatakan itu adalah teman-teman yang banyak bermaksiat kepada Allah. Jauh dari Islam. Di dunia, real baik dan baiknya pun ada indikasi manusia. Atau baik karena sahih. Kenapa dia pelaku kemaksiatan nanti di akhirat jadi musuh. Ini dilihat di ayat yang lain juga. Jika Allah bicara tentang terjadinya hari kiamat.